Shalom anak-anak kelas 6, selamat pagi untuk kita semua. Pagi hari ini mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang integritas diri. Masih melanjutkan pelajaran yang minggu-minggu lalu ya. Ya, Ibu Samsinar minggu yang lalu sudah memberikan catatan, mudah-mudahan anak-anak sudah mencatat. Kalau sudah mencatat, pelajaran yang hari ini dapat mudah dimengerti. Anak-anak tolong dengarkan, buka video ini, simak baik-baik karena temanya agak sulit ya. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, roh Tuhan ada padamu dan kalau ada kemauan dalam dirimu ya, kamu pasti bisa memahaminya, bahkan bisa melakukannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Bagian yang kita bahas hari ini adalah hidup yang harmonis. Hidup yang harmonis ini adalah bagian dari pembahasan kita tentang integritas diri. Tujuan pelajaran ini, anak-anak dapat menerapkan integritas diri sebagai kehidupan yang beriman kepada Kristus Yesus. Kemudian tujuan yang berikutnya, menganalisis ibadah yang sejati dengan membangun integritas diri. Nah, dalam integritas ada keselarasan atau kesamaan antara pikiran, perkataan, sikap, tindakan ataupun perbuatan. Atau singkatnya dan sederhananya, orang yang berintegritas itu adalah orang yang bersikap dan berbuat selaras. Sikap dan perbuatannya itu, perkataannya selaras. Integritas itu lawan katanya kemunafikan, munafik. Sikap yang munafik adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatan, atau kata yang sering kalian dengarkan, berpura-pura baik atau tidak jujur. Di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14, di sana ada satu peristiwa di mana Petrus mendapat teguran atau kritikan dari Rasul Paulus. Rasul Petrus ini dan Rasul Paulus ini adalah pemimpin gereja pada saat itu. Nah, mengapa Petrus ditegur? Karena Rasul Petrus bertindak atau bersikap tidak seperti imannya. Rasul Petrus melayani orang-orang Yahudi dan non-Yahudi di Antiokhia. Pada dasarnya, orang Yahudi dan non-Yahudi dilarang bergaul, dan Injil hanya diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi saja. Namun melalui sebuah penglihatan dari Tuhan Allah mengizinkan Petrus untuk dapat melayani orang-orang yang bukan Yahudi atau non-Yahudi. Sehingga di Antiokhia, jemaat yang berkembang di sana terdiri dari jemaat Yahudi dan non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Satu ketika kelompok Yakobus dari Yerusalem yang notabene adalah orang-orang Yahudi datang ke Antiokhia, sikap Rasul Petrus berubah kepada jemaat non-Yahudi. Rasul Petrus menjauhi atau menghindari jemaat-jemaat non-Yahudi dengan tujuan untuk menjaga keamanan diri Petrus. Dan sikap tindakan Petrus ini akhirnya diikuti oleh jemaat Yahudi yang dilayani pada saat itu. Dan ini merupakan suatu sikap kemunafikan, bukan sikap berintegritas bagi seorang pemimpin gereja. Itu sebabnya Rasul Paulus menegur Rasul Petrus karena apa yang diimani oleh Petrus sangat berbeda dengan perbuatannya. Nah, anak-anak Tuhan atau umat Kristiani harus hidup sebagai umat atau anak-anak sekolah. Kalau kalian sebagai pelajar kelas 6 harus hidup sebagai seorang yang berintegritas atau hidup jujur dalam ucapan, tindakan, perbuatan. Jika dari saat ini anak-anak memupuk sikap berintegritas atau jujur atau setia, maka kedepannya anak-anak akan menjadi saksi dan terang Tuhan di dunia ini. Dan ini adalah ibadah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jadilah kamu anak-anak
kelas 6, pelajar-pelajar kelas 6, anak-anak Tuhan hidup sebagai anak-anak yang berintegritas, hidup yang jujur, hidup yang setia melalui perkataan, melalui perbuatan. Jadi kita tidak hidup sebagai anak Tuhan yang penuh dengan kemunafikan. Ya, hidup yang dipenuhi dengan kemunafikan itu artinya bahwa apa yang diucapkan dan dilakukan itu berbeda. Itu adalah sebuah kebohongan atau dusta. Nah, ini pelajaran kita anak-anak. Pelajaran ini tidak hanya kamu dengar, tidak hanya kamu tahu, tetapi ini adalah firman Allah bagi Ibu Samsinar juga, supaya kita harus melakukannya. Kita berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang berintegritas, hidup jujur dan setia. Karena walaupun orang lain tidak melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, tetapi ada satu pribadi yang melihat semua apa yang kita lakukan. Jadi hati-hatilah dengan apa yang kita lakukan. Tuhan menilai, Tuhan melihat semua apa yang kita perbuat. Tugasmu hari ini anak-anak, tolong untuk setia, berintegritas ya anak-anak, untuk mengerjakan tugasnya. Yaitu tugasnya hari ini membaca kembali Galatia 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Tuliskan peristiwa yang terjadi di sana. Paham ya? Selamat mengerjakan, anak yang setia pasti diberkati oleh Tuhan. Yang kurang setia belajar untuk setia dalam hal perkara yang kecil. Baik, Tuhan Yesus memberkati.